Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Fasil, hari ini saya Nur Ridwan, SPD Angkatan 11 CGP Kabupaten Bojonegoro akan menjalankan tugas sesuai dengan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, yaitu mewawancarai Bapak Kepala Sekolah yang berisikan tentang pengambilan keputusan berbasis kebajikan. Saya CGP ini pada hari ini akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah saya, yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atapes Songo, yaitu Pak EF Supriyati SPD MPD, yang insya Allah nanti akan banyak pengalaman dari beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak Nur Ridwan. Bapak, hari ini alhamdulillah kita masih bisa ketemu dengan sehat walafiat. Sehat Amin. Bapak nggih? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini Bapak, ini kami dari CGP Angkatan 11 ditugaskan untuk mewawancarai dua kepala sekolah. Yang pertama adalah Bapak Kepala Sekolah, Pak F, dan insya Allah nanti ada satu lagi Kepala Sekolah, yaitu Pak Joko. Yang ingin kami tanyakan adalah seputar pengambilan kebijakan-kebijakan yang mungkin selama ini dari pengalaman Bapak, mungkin bagaimana dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Itu yang pertama. Terus mungkin yang kedua, nanti selama Bapak menjalankan tugas dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan bersama, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Nah, kira-kira Bapak, untuk identifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang mungkin di pengalaman Bapak bagaimana? Oke, terima kasih Pak Ridwan. Sebelum saya menjawab, saya ucapkan terima kasih selamat pada Pak Ridwan yang sudah mengikuti guru penggerak, dan alhamdulillah ini masuk proses ya Pak ya. Sudah melaksanakan loka 4 ya. Loka 4 terakhir. Jadi tinggal 2 loka lagi, 3 ya? 3 lokal. 5, 6 dan 7. Semoga untuk loka-loka ke depan bisa berjalan lancar. Amin. Dan lulus menjadi guru penggerak. Amin. Oke, terkait pertanyaannya Pak Ridwan tadi, bagaimana cara membuat keputusan jika menemui dilema etika dan bujukan moral. Ini, Pak Ridwan, di setiap instansi, baik itu di pemerintah, di desa, di sekolah, bahkan di rumah tangga, itu pun kita selalu ditemui berbagai masalah. Dan setiap hari itu pasti ada masalah. Tidak ada yang tidak ada masalah. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita harus identifikasi. Tadi di pertanyaannya tentang dilema etika dan bujukan moral. Begini Pak Wan, kalau di sekolah yang saya alami, yang saya pernah lakukan, jika ada kasus seperti itu, maka saya identifikasi, saya mencari informasi yang sebanyak-banyaknya. Informasi itu bisa dari guru,
bisa dari wakil kepala sekolah, Iya. dari wali kelas dan stakeholder yang ada di sekolah. Ya, Iya. kita cari informasi sebanyak-banyaknya. Setelah terkumpul informasi, kita pertimbangkan untuk mengambil keputusan mana yang terbaik untuk sekolah, untuk siswa, dan untuk semuanya. Ya, meskipun ada teman akrab kita, ya, teman dekat bahkan family, ada kasus seperti itu, kita bukan berpihak kepada keluarga, family atau teman, tapi kita berpihak kepada yang terbaik untuk sekolah, untuk guru, dan terutama untuk siswa. Itu harus kita mencari informasi sebanyak-banyaknya. Tidak boleh kita emosional mengambil sebuah keputusan. Misalnya ada selisih 2 guru, ada 2 pendapat, atau ada sama-sama punya program yang bagus, sama-sama benarnya ya. Kita cari, kita identifikasi mana yang terbaik untuk sekolah, untuk guru, dan untuk siswa. Itu nanti yang akan kita ambil keputusan. Begitu. Oke Bapak, berarti intinya adalah nanti mengambil keputusan itu di yang terbaik bagi semua. Bagi semua, betul. Betul. Meskipun salah satu dari di antara itu adalah teman dekat kita atau family kita. Oke. Terus selanjutnya mungkin dari pengalaman Bapak itu mungkin langkah-langkah apa yang selama ini dilakukan kalau dari pengambilan keputusan-keputusan ini. Oke, tadi sudah saya katakan, kita mendengarkan, ya, kita mendengarkan, misalnya ada 2 atau 3 orang, kita dengarkan dulu dari yang bersangkutan ya. Di samping kita dengarkan, kita himpun dari itu tadi stakeholder kami. Kami kan di sekolah kan punya struktur, ada itu humas. Ada kurikulum, kesiswaan, bahkan wakil kepala sekolah. Kita kumpulkan, kita cari informasi sebanyak-banyaknya, kita analisis, kita kita koordinasikan dengan sebaik-baiknya mana yang terbaik gitu ya. Jadi keputusan tidak dari kepala sekolah sepihak. Ya. Jadi dari teman-teman dan stakeholder yang ada di sekolah. Jadi berarti istilahnya selama ini seandainya ada permasalahan-permasalahan, berarti hal-hal mungkin apa saja mungkin yang dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan, yang paling efektif. Yang paling efektif adalah biar masalah itu nggak berlarut-larut, masalah harus segera kita selesaikan secepat-cepatnya, ya, jangan berlarut-larut sehingga terjadi pro kontra, ya, pro kontra di antara teman-teman bekerja. Jadi kita panggil yang bersangkutan, kita beri pemahaman, dan itu informasi yang kita berikan itu dari musyawarah koordinasi dan bersama dengan stakeholder di sekolah itu. Berarti sudah keputusan final istilahnya. Sudah keputusan final. Dan satunya, semua keputusan terpenting adalah untuk kepentingan bersama dan siswa terutama. Siswa. Siap, Bapak. Terus mungkin dari pengalaman Bapak selama ini, hal-hal apa saja yang mungkin tantangan yang mungkin Bapak alami dalam mengambil keputusan, terutama di kasus-kasus dilema etika. Ya, tantangan pasti ada ya. Ya, tantangan itu jika kasus itu berkenaan dengan teman dekat kita, keluarga dekat kita, atau ada guru itu yang aktif, tetapi ketika membuat program atau mengajukan sesuatu bukan untuk kepentingan sekolah atau siswa, tapi lebih banyak kepentingan dia dan kelompoknya. Itu yang itu agak dilematis. Gimana gini? Mau kita
tidak ambil tapi orangnya aktif. Ya. Nanti kalau kita nggak ambil, nanti orangnya tidak semangat lagi atau kendor semangatnya. Ya. Sementara program atau kegiatan yang akan dilakukan tidak untuk kebersamaan, bukan untuk siswa. Itu yang sangat. Dari analisa kemungkinan dari program ini adalah untuk secara garis besar seolah-olah untuk sekolah, tapi sebenarnya untuk kepentingan kelompoknya mereka gitu. Iya, iya. Itu yang paling dilematis. Dilematis, betul. Nah, kira-kira apakah dari Bapak juga memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan seperti tadi, atau mungkin ada jadwal-jadwal tertentu untuk menyelesaikan? Baik itu mungkin untuk nanti bentuk atau prosedurnya atau apa yang ingin dijalankan mungkin. Oke, untuk menyelesaikan kasus kita tidak punya jadwal yang pasti, itu situasional. Kalau kasusnya ringan mungkin ya, ada tidak berat, maka dalam hitungan beberapa hari harus kita selesaikan. Bahkan satu hari pun bisa selesaikan. Tapi kalau kasusnya atau masalahnya agak berat, melibatkan banyak guru, banyak stakeholder, maka mungkin bisa 2, 3, 4 hari. Yang penting kita akan mencari informasi selengkap-lengkapnya dan kita koordinasikan dengan stakeholder. Sehingga keputusan yang kita ambil nanti tidak kontraproduktif dengan kondisi yang ada di sekolah. Gitu. Oh gitu. Mungkin dari pengalaman jenengan selama ini menjabat, mungkin adakah mungkin seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan, terutama di dilema etika seperti tadi? Oke. Terkait dengan itu pengalaman, Bapak. Ya. Semakin banyak pengalaman, semakin banyak masalah yang kita hadapi, maka akan memudahkan kita untuk mengambil keputusan. Ya, jadi pengalaman itu sangat penting sekali. Jam terbang, jam terbang itu nggak bisa dipungkiri. Jam terbang itu sangat, dan itu selama ini yang menjadi membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Jam terbang. Berarti istilahnya untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika atau moral itu ternyata jam terbang itu juga sangat berpengaruh. Dan kita juga membaca literasi lah, bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Jam terbang dan membaca menambah keilmuan literasi. Gitu. Ya. Oke, mungkin yang terakhir Bapak, dari semua yang Bapak sampaikan tadi, mulai dari awal, mulai dari kasus, terus dari langkah-langkahnya, terus dari cara-cara penyelesaian, munculnya ada tantangan dan seterusnya. Mungkin pembelajaran apa mungkin yang Bapak bisa sampaikan dari pengalaman pengambilan keputusan itu? Oke. Ini Pak ya, semakin banyak kasus, semakin banyak masalah, dan kita bisa menyelesaikan. Itu yang pertama, menambah pengalaman. Ya. Kedua, melatih menambah kesabaran kita. Ya, seorang pemimpin itu harus sabar. Harus sabar. Nah, kalau nggak sabar, emosional, responsif, maka akan sangat berbahaya. Dampaknya luar biasa. Berarti tidak boleh kepo istilahnya. Tidak boleh kepo. Yang ketiga, menambah kedewasaan kita. Oke, kita semakin dewasa, sabar dari pengalaman yang kita hadapi. Oke, terima kasih. Sekali lagi ya, menambah kesabaran, terus pengalaman dan kedewasaan kita. Iya. Terima kasih Bapak. Mungkin itu wawancara kita, dan alhamdulillah banyak pengalaman yang mungkin akan saya gunakan, terutama dalam pengambilan keputusan. Terutama kata kuncinya tadi harus sabar, tidak kepo, harus mampu mendengar dari
semua sisi. Iya. Demikian Bapak. Oke. Terima kasih Iya. dari saya. Demikian wawancara kami dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap, Pak Muhammad, Pak F. Supriyadi SPD MPDI. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya Nur Ridwan SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bojonegoro dari SMP Negeri 1 Atap Kesongo, Kedung Adem. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah Pak Joko. Semoga nanti dari hasil wawancara saya dengan beliau bisa memberikan manfaat bagi saya khususnya dan bagi pemirsa umumnya. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam Pak Ridwan. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Pak Ridwan gimana kabarnya juga? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Gini Bapak, tujuan saya datang itu yang pertama adalah ingin bertukar ilmu pengetahuan, terutama dalam hal pengambilan keputusan kepala sekolah. Oke. Itu tujuannya. Semoga nanti Bapak bisa memberikan informasi terkait apa-apa yang mungkin saya ingin tanyakan. Oke, siap. Oke. Yang pertama Bapak, mungkin selama ini bagaimana Bapak untuk mengidentifikasi atau dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Oke. Terima kasih Pak Ridwan. Jadi ini kita saling berbagi informasi atau sharing terkait dilema etika dan rujukan moral. Kita harus paham dulu apa yang dinamakan dilema etika dan rujukan moral. Jadi dilema etika itu sesuatu hal yang sama-sama betul, sama-sama benar. Tapi kita harus melihat skala prioritasnya seperti apa, atau jangka panjangnya seperti apa. Kalaupun rujukan moral itu juga harus kita pahami juga, itu antara benar dan salah. Nah, tergantung kita kembalinya lagi seperti apa, kita harus mengambil keputusan itu. Nah, untuk mengidentifikasi tadi Pak, kasus-kasus itu kita harus amati dulu Pak. Nah, kalau saya itu kita amati, kemudian kita mencari informasi yang berimbang dari berbagai sumber. Pada akhirnya nanti insya Allah keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang terbaik Pak. Ya. Itu Pak. Terus yang selanjutnya mungkin bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke Pak, kalau dalam pengambilan keputusan dalam sebuah lembaga Pak, kita kan warga sekolah. Kebetulan saya di sini kan sebagai pemimpin atau kepala sekolah, dan di situ ada rekan-rekan guru. Yang pertama saya lakukan sebelum saya mengambil keputusan, tetap saya akan mengajak teman-teman guru itu untuk kita sharing atau curah pendapat, dialog Pak. Kita terbuka. Terus setelah kita mendapatkan berbagai informasi, di sini posisi saya akan mengambil keputusan itu adalah yang mana keputusan itu menjadi skala prioritas. Kita melihat berbagai macam masukan atau pertimbangan, di manakah titik yang paling utama itu yang saya ambil Pak sebagai pemimpin. Tadi tetap meskipun saya punya hak,
saya tetap melibatkan warga sekolah, terutama bapak ibu guru Pak. Itu untuk karena kepentingan lingkupnya kita lingkup lembaga Pak. Melibatkan semua Semua stakeholder. warga sekolah itu Pak. Terus mungkin langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang mungkin Pak Joko lakukan selama ini? Iya Pak, misalnya seperti dilema etika Pak ya. Kita kasih contoh, misalnya ada teman guru kita yang mendapat tugas lain di luar sekolah. Nah, itu kan tidak serta-merta kita langsung melarang, kan nggak mungkin Pak, karena itu kan sama-sama betul, sama-sama benar. Tapi di lain sisi kita juga melihat tadi skala prioritasnya. Ini untuk kepentingan siapa, lingkupnya seperti apa, kan gitu Pak. Kalau memang kita melihatnya oke, kita taruhlah itu lebih kita arahkan ke berpihak pada muridnya. Ya, berarti kita harusnya nanti dalam pengambilan keputusan itu lebih mementingkan untuk lembaga dulu, murid dulu Pak. Nah, kepentingan yang di luar lembaga mungkin nanti kita bisa menyesuaikan. Nah, Pak, itu gitu. Terkait dilema etika tadi dengan nilai-nilai kebajikan universal itu, seperti itu Pak. Terus mungkin selanjutnya Bapak, mungkin langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini sudah jenengan lakukan? Mungkin pengalaman kasus-kasus. Iya. Etika itu. Kalau dilema etika kan kita kembali lagi penjelasannya tadi Pak ya. Jadi sesuatu hal itu yang kita yakini sama-sama benar. Nah, sebelum kita mengambil ya memang kita menurut saya pribadi lebih bijaknya itu kita menggali berbagai informasi dulu Pak, seperti apa yang betulnya, terus kita menimbang skala prioritasnya itu, terus dampak jangka panjangnya seperti apa, gitu Pak. Jadi dari pertimbangan itu nanti kita bisa memutuskan, oh memang hal itu betul, tapi kembali lagi jangka panjang seperti apa. Misalkan tadi ada teman rekan guru seperti itu, atau mungkin di dalam kelas ada anak yang punya khusus pendampingan dan lain-lain. Kita harus berpikirnya itu tidak saat ini, tapi harus berpikir jangka panjang juga Pak. Jadi harus sebagai pertimbangan dalam dilema etika itu saya tetap skala prioritas. Itu penting kalau menurut saya pribadi Pak. Berarti istilahnya itu juga yang paling efektif ya? Iya, memang kadang kita ada rasa gimana Pak ya, tapi kita kan berpikirnya kalau di lembaga, di kelas itu kan kita memberikan pelayanan kepada murid, atau kita saat ini harus betul-betul apa toh yang menjadi kebutuhan murid itu sebagai guru, sebagai kepala sekolah itu harus bisa melihat ke arah situ Pak. Jadi kita utamakan murid dan murid itu. Mungkin ini Pak, mungkin selama pengalaman jenengan itu hal apa saja yang mungkin merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama di kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya itu Pak, itu sesuatu hal yang sama-sama benar Pak, sama-sama benar. Iya, kalau kita misalnya tadi ada rekan kita yang mendapat tugas tambahan satu untuk jangka saat ini, jangka pendeknya mungkin itu membantu atau membuat teman itu kita mendukung untuk prestasinya, jenjang yang lebih luas lagi, lingkup yang luas lagi, bermanfaat untuk orang banyak Pak. Tapi di sisi lain lembaga kita atau murid-murid kita sangat membutuhkan kehadiran sosok beliau tersebut Pak, seperti itu. Jadi ya kalau kita sebagai pemimpin atau kepala sekolah harus bisa menimbang itu Pak. Yang terpenting kalau saya itu jangka panjang itu adalah untuk murid yang ada di lembaga kita. Karena kalau misalnya kegiatan kecamatan mungkin kan banyak orang yang terlibat. Tetap kita terlibat, tapi kita nggak terlalu mengambil porsi yang terlalu besar. Ada berapa persen lah kita tetap terlibat, tapi tidak melupakan kewajiban di sekolah kita. Istilahnya kalau persentase, kalau yang di luar itu ya sekitar
30%, yang Betul. lembaga 70%. 70%. Tetap sama-sama bisa jalan, tapi kita bisa menimbang mana yang lebih diutamakan. Seperti itu, Pak. Mungkin kalau pengalaman juga, mungkin dalam penyelesaian dilema etika itu memerlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah, atau memang itu sudah ada jadwalnya tersendiri, atau mungkin ada bentuk-bentuk atau prosedur yang lain mungkin yang dari gambaran yang ingin dijalankan. Oke, terima kasih Pak. Kalau saya itu kondisional Pak ya, memang dilema etika kan ya tidak setiap hari atau setiap bulan itu adalah kasus-kasus macam itu. Misalnya kayak taruhlah contoh yang paling gampang kan peringatan Hari Besar Nasional atau Agustusan, itu kan banyak kegiatan. Nah, kita kan juga nggak mungkin langsung misalnya ada rekan guru yang mendapatkan tugas ternyata langsung kita cut di tengah jalan, kan nggak mungkin. Mungkin biarkan kegiatan itu berjalan dulu, setelah selesai baru kita ajak ngobrol-ngobrol, ngasih masukan, kasih pertimbangan, oh seperti ini. Jadi kalau saya itu lebih baik setelah kegiatan itu kita evaluasi dampaknya seperti apa, atau apa namanya, mungkin oh ini nanti tetap dilakukan atau tidak, kan. Jadi hemat saya itu dilakukan, tapi setelah itu Pak, setelah kegiatan itu. Jadi tidak ada jadwal khusus. Tidak ada jadwal khusus, dan itu sifatnya kondisional, tidak langsung memotong di tengah jalan, tidak. Sifatnya kita ada refleksi atau evaluasi, itu Pak. Mungkin selanjutnya Bapak, mungkin adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mungkin mempermudah untuk membantu jenengan sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan di dalam sebuah kasus-kasus, terutama mungkin kasus dilema etika? Adakah seseorang mungkin ya? Terima kasih terkait pengambilan kasus keputusan itu Pak ya. Karena ya mohon maaf, saya di sini kan secara pengalaman mungkin ya masih kurang Pak ya. Tetap saya akan melibatkan rekan guru yang saya anggap sebagai orang yang sudah banyak pengalaman, terus sudah lama di sini, kan seperti itu. Jadi mengetahui karakter teman-teman yang lain itu sebagai salah satu sumber informasi saya untuk mempertimbangkan guru senior. Iya, guru senior, dan apa ya, itu sebagai bahan pertimbangan saya Pak. Jadi informasi itu membantu saya untuk mengambil sebuah keputusan, gitu Pak. Karena kalau dilema etika kan kita kembali lagi tadi loh Pak, itu sesuatu yang tidak ada yang salah, ya, tapi benar. Nah, karena ya nyuwun sewu, mungkin nanti kalau saya secara langsung sepihak, yo kita kan nggak etisnya itu, mungkin saya belum memahami karakternya seperti apa. Tapi dengan saya sharing atau mendapatkan informasi lain dari teman yang lebih senior, lebih lama di sini, mungkin nanti saya kan harapannya keputusan yang saya ambil itu adalah keputusan yang sangat tepat, gitu Pak, harapannya. Yang terakhir Bapak, mungkin dari semua hal yang telah jenengan sampaikan, pembelajaran apa yang bisa kita petik bersama dari pengalaman-pengalaman jenengan tentang bagaimana mengambil keputusan, terutama dilema etika? Ya itu Pak, memang kalau kita dihadapkan dengan dilema etika itu kan ya agak berbeda sedikit kasusnya antara dengan bujukan moral Pak. Kalau bujukan moral kan jelas ini salah, kalau bisa jangan dilakukan, kan gitu. Tapi kalau dilema etika kan sesuatu hal yang di situ kita dituntut lebih jeli Pak. Nah, saya pribadi tadi menggali informasi sebanyak mungkin. Terus yang kedua, saya mencari atau menimbang mana yang lebih berat atau skala prioritas mana itu yang nanti diharapkan dalam keputusan yang diambil itu kita mendapatkan keputusan yang terbaik dan tepat Pak. Jadi ada
pertimbangan-pertimbangan tertentu, Pak. Itu kalau saya pribadi seperti itu. Terima kasih Pak Joko atas waktunya, Nggih. dan insya Allah ini dari pengalaman jenengan tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan kasus, terutama dilema etika, itu bisa menjadi pengalaman-pengalaman kami. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Ridwan. Mohon maaf. Terima kasih. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Demikian tadi pemirsa wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SDN Kesongo 2, Pak Joko, yang alhamdulillah dari apa yang telah beliau sampaikan dari pengalamannya, semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.